Tony Cascarino memuji kiper Chelsea Edouard Mendy sebagai salah satu rekrutan terbaik klub London Barat setelah aksi heroiknya dalam kemenangan atas Brentford pada Sabtu 16 Oktober kemarin. Pemain berusia 29 tahun itu dinobatkan sebagai man of the match untuk penampilannya yang memukai di bawah misar gawang ketika dia membantu tim Thomas Tuchel untuk meninggalkan markas Brentford di Community Stadium dengan 3 poin penuh. Ben Chilwell membuat The Blues unggul sebelum jeda turun minum dan kendati The Bees sangat mendominasi di babak kedua. Upaya dari tim tuan rumah beberapa kali berhasil diselamatkan oleh Edouard Mendy dengan aksi briliannya. Menarik ke belakang, Mendy dibawa ke Stamford Bridge dalam kesepakatan senilai 22 juta pound sterling atau setara dengan 425 miliar rupiah dari Rennes pada September tahun lalu setelah sang kiper termahal Kepa Arrizabalaga kerap melakukan kesalahan fatal dan kurang kepercayaan diri. Pemain internasional Senegal itu langsung mengambil peran sebagai kiper pilihan utama setelah kedatangannya di London Barat, dan sejak itu dia selalu bisa tampil solid dan dapat diandalkan. Meski Chelsea di masa lalu memiliki beberapa pemain terbaik yang pernah bermain di Premier League seperti Frank Lampard, Didier Drogba dan Ashley Cole, tapi Tony Cascarino menilai bahwa Mendy juga bisa dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik klub. Ex-striker The Blues itu mengatakan kepada Talksport, mereka punya penjaga gawang yang bisa melakukan keajaiban dan Anda bisa berargumen bahwa dia adalah salah satu rekrutan terbaik kami. Dia menghabiskan 17 juta pound sterling dari Rennes masuk ke tim dan tak menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Kemarin adalah hari yang membuat Anda berpikir, wow, siapapun yang membuat keputusan, saya menduga itu adalah Peter Cech karena dia berada di Rennes sebagai kiper dan mengenal banyak orang di klub itu. Dan mungkin sangat penting dalam langkah untuk membawa Mendy. Mantan wasit Premier League, Dermot Gallagher tak sependapat dengan klaim bahwa bek Chelsea Trevoh Chalobah seharusnya dikeluarkan dari lapangan saat melawan Brentford. Lulusan akademi itu terlibat dalam 2 kontak fisik dengan Ivan Toney. Yang pertama membuat penyerang Brentford itu terjatuh ketika ia mencoba untuk menyambut bola panjang. Beberapa saat kemudian, Trevoh Chalobah menghalau Toney untuk mengontrol bola tinggi hingga pemain tim tuan rumah itu terjatuh meski dengan sedikit kontak fisik. Wasit Anthony Taylor tak mengambil tindakan apapun dalam kedua situasi tersebut, dan ex-wasit Premier League, Dermot Gallagher setuju dengan apa yang dilakukan wasit di Community Stadium. Mengenai insiden pertama, Gallagher mengatakan kepada Sky Sport, dia Chalobah hanya sedikit menyentuh jersey-nya, itu tak diragukan lagi. Apa yang akan saya katakan adalah bahwa insiden itu tak mungkin kartu merah. Anda harus menguasai bola dan dia jelas tidak. Atau Anda harus berada dalam posisi di mana Anda bisa segera menguasai bola. Begitu wasit menganggap itu bukan pelanggaran, dia berhak untuk terus memainkannya. Menjelaskan soal kejadian berikutnya, Gallagher menambahkan, dia tidak mengenai wajah sama sekali, lengannya melintang di bahunya, itu hanya sentuhan kecil. Terlepas itu offside setelah diberikan. Ex-pemain West Ham, Paulo Di Canio melontarkan kritik pedas terhadap bomber andalan Chelsea Romelu Lukaku yang belakangan kesulitan mencetak gol. Musim 2021-2022 ini, Lukaku memutuskan kembali ke klub lamanya, Chelsea. The Blues berani merogoh kocek senilai 115 juta euro untuk membayang Lukaku dari Inter Milan. Awalnya Lukaku langsung tampil luar biasa dengan mencetak 4 gol bagi Chelsea, namun kini penyerang asal Belgia itu tercatat tak pernah mencetak gol lagi dalam 6 laga terakhir berseragam The Blues. Keringnya aliran gol Lukaku belakangan ini mendapat sorotan dari Di Canio. Menurutnya bukan salah Chelsea jika Lukaku sulit mencetak gol akhir-akhir ini. Saya mendengar Giuseppe Bergomi membandingkan striker Napoli Victor Osimhen dan Lukaku. Namun, Osimhen memiliki semangat yang berbeda, dia tidak tumpul seperti dia Lukaku, ujar Di Canio di Sky Calcio Club. Ketika kesulitan meningkat, dia tidak mencetak gol dalam 5 pertandingan bersama Chelsea, dan itu bukanlah salah Chelsea. Mereka yang pertama di klasemen bahkan tanpa golnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Di Calcio juga mengklaim bahwa peran Lukaku di Chelsea saat ini mirip dengan apa yang ditunjukkan Fernando Llorente ketika bermain di Juventus. Lukaku tidak mencetak gol. Lukaku adalah pemain yang fungsional seperti halnya Llorente di Juve, asuhan Antonio Conte, tutur Di Canio. Bahkan jika Lukaku lebih kuat dari Llorente, Lukaku berfungsi untuk jenis pertandingan tertentu, tukasnya. Baru 3 bulan dipinjamkan, Chelsea panggil pulang Billy Gilmour. Karir Billy Gilmour di Norwich City nampaknya akan berakhir lebih cepat. Sang gelandang dirumorkan akan dipulangkan Chelsea dalam waktu dekat ini. Gilmour merupakan salah satu wonderkid berbakat yang dimiliki Chelsea. Ia mulai dikenal publik semenjak diorbitkan Frank Lampard di lini tengah The Blues. Namun di era Thomas Tuchel, Gilmour kesulitan mendapatkan jam bermain reguler. Alhasil, ia dipinjamkan ke Norwich City di musim panas kemarin. Menukil Express,
Chelsea berubah pikiran terkait Gilmour. Mereka berencana memanggil pulang sang gelandang dalam waktu dekat. Laporan itu mengklaim penyebab Chelsea menarik pulang Gilmour karena masalah jam bermain. Saat dipinjam, Norwich City menjanjikan jam bermain reguler bagi sang gelandang. Namun sejauh ini Gilmour minim mendapatkan kesempatan untuk beraksi di skuad The Canaries. Tim pelatih Chelsea menilai situasi ini tidak bagus untuk perkembangan sang bek, jadi mereka memutuskan untuk memanggil pulang Gilmour dalam waktu dekat ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Chelsea akan mencarikan klub lain untuk Gilmour di Januari 2022. Saat ini Thomas Tuchel tidak bisa memberikan jam bermain untuk sang gelandang karena lini tengah Chelsea saat ini dipenuhi pemain-pemain top. Untuk itu, ia berencana mencarikan sang gelandang klub lain yang bersedia memberikannya jam bermain reguler di tahun 2022 mendatang.